Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadzirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca berita-berita dan mengikuti perkembangan tentang kasus pandemi coronavirus COVID-19 ini, kita bisa mentafakuri beberapa hal yang cukup menarik. Pertama, kalau kita melihat lokasi tempat-tempatnya, kita akan melihat itu banyak kemiripan-kemiripan dari negara-negara yang dilanda virus corona dengan parah. Konon tercetus awalnya di Wuhan, di Cina. Kemudian berlanjut di Korea dan merebak dengan cepat di negara-negara barat yang menimbulkan korban cukup banyak. Yang menariknya adalah kota-kota negara-negara yang diserang oleh virus itu adalah negara-negara makmur. Wuhan di Cina, tempat cetusan awal itu kota industri, kota yang modern dengan pencakar langit, dengan penduduknya yang makmur, kotanya bagus, bersih. Bukan di pedesaan, bukan di perkampungan kumuh. Berlanjut juga di Amerika Serikat yang sekarang korbannya paling banyak. Sudah 1.200.000 yang terpapar, dan dari itu sudah menjelang 70.000 yang mati. Amerika adalah salah satu negara superpower, salah satu negara yang penghasilan per kapitanya tinggi. Bukan negara miskin. Kemudian Italia yang sebelumnya menduduki peringkat teratas, saat ini sudah yang mati hampir 30.000, yang terpapar hampir 1/4 juta orang. Kemudian Inggris 190-an, hampir 200.000-an orang terpapar, yang mati hampir 30.000-an. Spanyol 25.000 yang mati, 218.000 yang terpapar. Perancis hampir 25.000,
dengan terpapar 168.000. Kalau melihat data negara-negara terkaya di dunia, mereka terpapar banyak. Ada Luxembourg, ada Singapura, ada Norwegia, ada Swiss. Kemudian kalau melihat data negara terbersih ke dunia yang disusun oleh Universitas Yale, itu urutannya adalah paling atas negara Swiss. Negaranya bersih, kotanya bersih, daur ulang, lingkungan bersih, penduduknya juga tertib. Itu Swiss ya. Terpapar juga. Kemudian Prancis itu bersih karena dia menggunakan tenaga nuklir energinya, tidak dengan tenaga kotor, batu bara dan lain. Negaranya makmur, bersih. Kemudian Denmark di Eropa Utara, itu sekolah gratis, energinya terbarukan, tidak ketergantungan kepada minyak bumi dan batu bara. Swedia itu negara dengan konsep daur ulang yang maju, bersih. Inggris itu terkenal dengan kebersihan sanitasinya. Air PDAM yang bisa diminum, air minumnya bersih, kotanya bersih, teratur juga. Luxembourg, Austria, Finlandia dengan hutan udara bersih, semuanya terpapar. Jadi tidak ada kaitannya dengan kebersihan. Tidak ada jaminan negara yang bersih, makmur, yang biasanya aman, rakyatnya terpelajar, itu banyak terpapar. Jadi seolah-olah Allah ingin membalikkan anggapan-anggapan yang umum selama ini, bahwa kemiskinan, kekotoran, makannya sembarangan, oh pasti itu yang rawan terkena penyakit. Dengan peristiwa COVID ini, semuanya dicungkir balikan. Negara-negara Afrika yang miskin, Pakistan, Afghanistan, Peshawar, negara-negara terbelakang, Vietnam itu tidak ada yang mati. Indonesia konon cuma di bawah 1.000 yang mati. Kalau toh di dua kalikan baru 2.000. Amerika sudah 70 ribuan. Padahal orang Indonesia makannya jorok, makan gado-gado pinggir jalan, makan gorengan, makan ya, kemudian dipegang pakai tangan. Mereka bersih makan pakai sendok, garpu, jalanan juga bersih, tidak semrawut transportasi. Tapi lihat data, fakta sekarang adalah justru negara-negara yang kita anggap maju itu paling banyak jumlah korban dari corona ini. Jadi seolah-olah ingin ditunjukkan kamu jangan merasa aman dengan merasa menjaga kebersihan, menjaga hidup, olahraga.
malaikat maut itu bisa menerobos dengan tanpa sebab-sebab yang kita bisa hindari. Kafa bil mauti dzikra. Cukuplah maut itu menjadi pemberi peringatan padamu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami akan timpakan bala kepadamu, bencana kepadamu, berupa ketakutan, al-khawf, wal-ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, berkurangnya harta, berkurangnya jumlah bilanganmu, jumlah pendudukmu, wastamarot, berkurangnya harta, berkurangnya penduduk, dan berkurangnya buah-buahan, hiburan. Itu kita rasakan sekarang ini. Bala atau bencana. Bencana yang awal disebut Allah adalah al-khawf, ketakutan. Jadi menurut beberapa ulasan, yang mati di seluruh dunia ini oleh COVID adalah kira-kira 1/4 juta orang, 250 ribuan. Itu dari 3,5 juta yang terpapar dan dari 212 negara. Sebetulnya tidak banyak dibanding dengan yang mati karena influenza, mati karena jantung, yang mati karena tabrakan, mati karena narkoba, jauh lebih banyak. Sehingga bencana ini lebih kepada ketakutannya itu. Ada bencana berupa ketakutan, al-khawf, takut ini, takut itu, dan akhirnya dilakukan lockdown karena takut menular kan. Ya logikanya benar. Jangan pergi kemana-mana, jangan ke kantor dari rumah, jangan ke kampus. Ya, akhirnya ekonomi menurun. Maka berkuranglah penghasilan amwal, wa naqsi minal amwal, dan kelaparan. Karena tidak kemana-mana, tidak bekerja, dijatah, paling-paling bisa dibantu sedikit atau kelaparan. Berkurangnya penghasilan dan kematian bertambah oleh corona ini. Dan hiburan juga akhirnya tidak bisa nonton bola, tidak bisa ada menonton pertandingan di stadion atau menonton musik di luar, bioskop, semua berhenti. As-samarot, samarot itu kebutuhan tersier, bukan kebutuhan pokok. Jadi ayat 155 itu terjadi sekarang. Dan menimpanya adalah, yang menarik adalah tadi di daerah-daerah yang makmur, yang selama ini kita anggap itulah standar idola, standar ideal tentang kesejahteraan manusia. Lihat tuh negara-negara Eropa Utara, lihat Korea Utara, lihat Cina yang maju sekarang, lihat Jepang, aman, tidak akan tersentuh penyakit. Yang kena penyakit pasti negara-negara miskin, Afrika, India, selatan. Terbukti tidak sekarang? Bisa. Bala tadi
dan bala ketakutan itu melanda negara-negara barat tadi. Kalau negara-negara yang miskin udah nggak takut mati, dia tidak takut, sudah terbiasa, kelaparan sudah terbiasa, maka tidak ditimpa ketakutan ini. Negara Palestina, Syria yang sudah terbiasa dihujani bom tiap hari, mati tiap hari, dia tidak begitu tersentak seperti negara-negara barat yang biasa stabil, biasa makmur. Ini pelajaran besar yang seumur hidup baru sekarang. Dan ketakutan itu melanda sampai juga ke negara Islam, walaupun jumlah korbannya relatif kecil dibanding negara-negara barat yang makmur tadi. Saudi Arabia sampai menghentikan umroh, mungkin haji juga diberhentikan, menghentikan taraweh, menghentikan itikaf, sholat Jumat, jamaah umum dilarang. Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang dibolehkan hanya petugas. Itu karena ketakutan ketertularan. Al-Khawf. Walaupun katanya rakyat yang tidak boleh kemana-mana dijamin makanannya. Jadi aljunya tidak terkena di sana. Juga Indonesia kena semuanya. Ketakutan iya karena ditakut-takuti oleh pengumuman-pengumuman, ditakuti oleh berita-berita media sosial. Orang disuruh Al-Khawf ini itu jauh lebih tinggi korbannya daripada yang mati. Ketakutan di awal-awal harus pakai masker, maka harga masker membubung, susah dicari di mana-mana. Harus cuci tangan dengan desinfektan, hand sanitizer, hilang dari pasaran, harga melonjak. Semuanya karena ketakutan. Disebutkan ini virusnya ini bisa melayang-layang di udara, ketakutan semuanya. Menular lewat sentuhan, bersentuhan, jabatan tangan tidak boleh bersentuhan. Bisa menyusup ke pakaian, pakai pelindung APD. Masker mahal, ganti, boleh pakai masker kain. Jadi bergeser terus penyebabnya. Dan beredar rumor hoax yang menakut-nakuti semua. Sampai-sampai jenazah tidak diterima di kuburan. Itu kan efek bencana berbentuk al-khawf. Sekarang menyusul ketakutan akan ekonomi. Tidak boleh mudik karena takut menular ke kampung halamannya. Setelah itu diterapkan, ternyata takut kalau tetap tinggal di ibu kota, di kota-kota tidak dibolehkan pulang, mereka tidak makan, jadi mati kelaparan, padahal tidak ada yang mampu mencukupi makanan mereka semuanya, akhirnya dibolehkan pulang. Jadi jungkir baliknya kebijakan peraturan karena kecemasan, ketakutan tadi, al-khawf. Itu terjadi di seluruh dunia. Di Amerika ketika diterapkan banyak yang protes. Bahkan di Michigan pakai rakyat bersenjata menyerbu parlemen minta lockdown dicabut. Mereka tidak percaya. Dan timbul desas-desus bahwa ini adalah kuman atau virus bukan alamiah. Mula-mula disalahkan itu kelelawar. Karena makan kelelawar Cina. Sekarang
dibongkar sedikit-sedikit, itu adalah produk dari laboratorium senjata kuman, senjata virus. Rusia menuduh ke Amerika di Departemen Pertahanannya yang menciptakan itu bocor. Amerika menuduh Cina di Wuhan. Saling tuduh menuduh, tapi virusnya itu sudah terbukti menyebar kemana-mana dan merupakan bencana yang dijanjikan Allah tadi. Bagaimana seharusnya sikap kita ya dalam ketidakpastian seperti ini? Kita harus tetap berjaga, waspada, membentengi diri dengan cara-cara yang sudah diumumkan. Tapi hati tidak boleh ikut-ikutan panik, tidak boleh ikut-ikutan cemas. Kita harus yakin bahwa bencana ini adalah sebagian dari bala yang dijanjikan Allah. Ada sebuah hadis qudsi yang dimana Allah berfirman, bunyinya begini, man la yardo bi qadai walam yasbur bil balai walam yashkur ala ni'mai fal yakhruj min tahtis samai ay fal yatlub rabban siwai. Barang siapa yang tidak rela terhadap takdirku, kemudian tidak sabar terhadap bala musibahku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, pergilah dari bawah langitku dan cari Tuhan selain aku. Ini suatu bentakan keras dari Allah. Dalam setiap musibah, kita harus sabar. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira pada mereka yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, adalah orang-orang yang apabila ditimpakan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini dari Allah dan akan kembali pada Allah. Dan kita akan kembali dari Allah. Semua ini, kita ini berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Merekalah orang-orang ulaika alaihim salawatu min rabbihim ulaika alladzina, mereka lah yang mendapat selawat dari Allah, warahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka faham, bersikap dengan tenang, dan kalau dibentak oleh Allah tadi dalam hadis qudsi, ya kalau tidak puas, tidak senang dengan ini semua, tidak bersyukur, ya keluar saja dari langit. Bagaimana kita bisa keluar dari langit? Voyager, pesawat ruang angkasa tanpa awak itu baru sampai 11 miliar kilometer, sekarang hidup lagi. Masih jauh dari bintang pertama yang jauhnya 4,5 tahun cahaya. Nggak bisa kita keluar dari bawah langit. Atau cari Tuhan selain Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kesimpulannya adalah, mau kita kaya, mau negara kaya, mau kita miskin, mau bersih, mau makmur, mau melarat, semua tidak terlepas dari ditimpa oleh Allah dengan bencana itu. Kita hanya bisa berdoa dan
mempertahankan diri sebisa-bisanya, tapi menyerahkan segalanya pada Allah. Beruntunglah orang Islam yang punya ajaran yang realistis seperti ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat, entah kapan, tidak bisa kita paksakan itu, bencana coronavirus ini, dan mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam keadaan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.